Pada tahun 1964, berdiri Institut Agama Islam Negeri atau disingkat menjadi IAIN. Kemudian pada tahun 2017, IAIN bertransformasi menjadi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin atau bisa disingkat dengan sebutan UIN Antasari Banjarmasin. UIN Antasari Banjarmasin ini berlokasi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Latar belakang nama UIN Antasari Banjarmasin yaitu diambil dari nama Sultan dan Pahlawan Banjar. Di UIN Antasari Banjarmasin ini terdiri dari beberapa fakultas, yaitu yang pertama Fakultas Ushuluddin dan Humaniora. Yang kedua ada Fakultas Syariah. Yang ketiga Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Yang keempat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dan yang terakhir ada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Selanjutnya masuk kepada 4 unsur filosofi integrasi ilmu UIN Antasari Banjarmasin. Yang pertama ada integrasi dinamis, ilmu keislaman dan modern. Kedua, integrasi Islam dan kebangsaan. 3, berbasis lokal. 4, berwawasan global. Integrasi dinamis, ilmu keislaman dan modern. Integrasi ilmu yang akan dikembangkan di UIN Antasari adalah integrasi dinamis, sehingga ilmu-ilmu alam, sosial, dan humaniora di satu sisi dan ilmu-ilmu keislaman di sisi lain bukan saja menyatu dalam perbedaan, tetapi juga berhubungan dan berinteraksi satu sama lain, sehingga saling memperkaya, multi-enriching, saling memperbarui, multi-renewing, saling mencerahkan, multi-illuminating, dan tidak mustahil akan melahirkan ilmu-ilmu baru. Gagasan integrasi ilmu yang dinamis ini kiranya sesuai dengan pandangan Islam bahwa ilmu bisa dipelajari dari alam semesta atau makrokosmos dan manusia mikrokosmos. Bisa pula didapat dari kitab suci Wahyu. Kata ilm dalam bahasa Arab seakan dengan kata alam yang berarti alam semesta dan alamah yang berarti tanda. Dalam pengertian ini, ilmu sebenarnya adalah usaha manusia memahami tanda-tanda. Karena itulah Islam mengajarkan alam semesta adalah ayat, sebagaimana Al-Quran adalah ayat-ayat yang artinya tanda-tanda. Dilihat dari sudut pandangan Sufisme, kitab suci, alam semesta, dan diri manusia, semuanya adalah penampakan dari nama-nama Tuhan yang indah, Al-Asmaul Husna. Pandangan tentang ilmu integrasi di atas jelas berimplikasi bahwa ilmu tidak bebas nilai. Di sini tidak berlaku pandangan ilmu untuk ilmu. Ilmu adalah untuk kebaikan hidup manusia. Dalam istilah Islam, ilmu harus mendorong kepada terwujudnya perbuatan baik, amal salih, yaitu baik kepada Tuhan, kepada sesama manusia, dan kepada alam lingkungan. Inilah yang dalam istilah lain disebut ilmu yang bermanfaat, ilm nafi. Integrasi Islam dan kebangsaan. Dalam kaitan inilah, UIN Antasari berusaha untuk menanamkan satu nilai penting yang menjadi rujukan dalam menentukan pilihan objek studi dan kegunaannya, yaitu integrasi Islam dan kebangsaan. Jika kita perhatikan, lembaga UIN sendiri sebagai universitas berlabel Islam dan dibiayai pemerintah jelas menunjukkan bahwa ia adalah wujud dari kelembagaan dari integrasi Islam dan kebangsaan. Hal ini sangat penting disadari oleh sivitas akademik dan juga masyarakat, karena dalam perjalanan sejarah bangsa kita pernah terjadi ketegangan, bahkan kontradiksi antara kelompok yang mengusung Islam dan kelompok yang menginginkan kebangsaan sebagai dasar negara. Dua kelompok ini akhirnya dapat berkompromi dalam sebuah rumusan yang menjadi sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dengan sila ini, maka Indonesia tidak menjadi negara yang sekuler
tidak pula menjadi negara Islam, tetapi menjadi negara yang multi-religius. Karena itulah, UIN Antasari menekankan kepentingannya integrasi Islam dan kebangsaan dalam orientasi kajian-kajian ilmiahnya agar radikalisme dapat disingkirkan. Semua kajian ilmiah yang dilaksanakan harus sejalan dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang bercita-cita ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan menjaga perdamaian dunia. Semua kegiatan pendidikan juga harus mengacu pada Undang-Undang Sisdiknas dan peraturan-peraturan pemerintah lainnya. Semua ini dilakukan dengan penuh kesadaran bahwa nilai-nilai Islam adalah sejalan dengan nilai-nilainya Pancasila yang menjadi dasar bagi semua undang-undang dan peraturan yang dibuat DPR dan pemerintah. UIN Antasari sebagai lembaga yang mengintegrasikan Islam dan kebangsaan akan menanamkan sikap yang positif terhadap perbedaan dan berusaha mengelola perbedaan itu secara damai dan berkeadilan. Dengan ini diharapkan UIN Antasari akan dapat membangun generasi yang menghayati makna persatuan dalam keragaman kita sebagai bangsa. Berbasis lokal, UIN Antasari juga berintegrasi dengan konteks lokal, yakni daerah Kalimantan Selatan, bahkan wilayah Kalimantan secara keseluruhan. Karena sampai sekarang belum ada satupun UIN yang berdiri di Pulau Borneo ini. Paling kurang ada dua hal yang dimaksud dengan berbasis lokal di sini, yaitu pertama, berbasis pada kebutuhan dan tuntutan lingkungan alam dan sosial, dan kedua, berbasis pada kearifan lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Misalnya, fakta bahwa daerah Kalsel memiliki banyak sungai tetapi kurang terawat dan banyaknya pertambangan batu bara yang dalam jangka perpanjangan akan menimbulkan dampak-dampak baru sebagai akibat dari perusakan lingkungan harus menjadi diperhatikan UIN dalam menyusun berbagai program studi yang diperlukan. Dalam hal ini, UIN Antasari akan melakukan kajian-kajian mendalam terhadap berbagai kearifan lokal tersebut, baik yang digali dari sumber-sumber sejarah ataupun dari karya-karya para ulama dan cendekiawan Banjar dari masa ke masa. Kajian-kajian filosofis terhadap manuskrip yang ditulis para ulama Banjar dari masa lampau patut digiatkan, termasuk di dalamnya pula kajian-kajian terhadap kesenian daerah, sastra lisan dan tertulis yang pada umumnya sangat bernuansa Islam. Kajian-kajian terhadap tradisi lokal ini diharapkan tidak hanya terbatas apalagi tenggelam dari masa lalu, melainkan terus bersinambung dengan berbagai perkembangan yang terjadi di masa sekarang. Dengan demikian akan tampaklah kesinambungan dan perubahan, tantangan dan peluang yang dihadapi budaya lokal tersebut. Berwawasan global. Sebagaimana watak dari setiap hal dunia ini, globalisasi memiliki sisi positif dan negatif, sisi terang dan sisi gelap. Kajian-kajian keilmuan di UIN Antasari akan berusaha mengambil, mengembangkan, dan turut serta menyumbangkan hal-hal yang positif dari globalisasi, dan pada saat yang sama juga berusaha mencegah dan menghindari hal-hal yang negatif. Dari sudut pandang positif, globalisasi berarti terbukanya pintu yang sangat lebar bagi kesadaran akan kesamaan umat manusia, terlepas dari perbedaan agama, warna kulit, etnis, bangsa, dan sebagainya. Dari sisi negatif, globalisasi bisa berarti dominasi negara-negara yang kuat secara politik, ekonomi, dan budaya terhadap negara-negara yang lemah. Dua sisi ini akan direspon melalui kajian ilmiah secara arif dan bijaksana. Sesungguhnya globalisasi yang semakin menyadarkan manusia akan kesamaannya dengan manusia-manusia lain di muka bumi ini sangat sejalan dengan ajaran
Islam mengenai kesamaan manusia sebagai anak cucu Adam dan kesetaraan manusia di hadapan Tuhan. Al-Quran menegaskan bahwa Muhammad SAW diutus sebagai rahmat bagi semesta alam. Jadi, tidak hanya rahmat untuk umat Islam saja. Hal ini sejalan dengan uraian Nurcholish Majid 1992 bahwa kata Islam dalam arti genetiknya adalah ketundukan dan kepasrahan kepada Tuhan yang menjadi fitrah manusia yang dibawa sejak lahir. Selain itu, beriman kepada Tuhan, fitrah adalah kecenderungan alamiah manusia kepada yang baik, benar, dan indah. Karena itu, menurut Al-Quran, Islam adalah ajaran yang dibawa oleh semua nabi dan rasul, dan Islam yang dibawa Muhammad SAW adalah bentuk yang terakhir. Metafora sungai pengetahuan. Sungai melambangkan integrasi ilmu karena air sungai berasal dari langit, yaitu air hujan yang melambangkan wahyu Tuhan, sumber dari ilmu-ilmu keislaman. Ketika air hujan itu turun ke bumi, ia terintegrasi dengan seluruh partikel-partikel yang ada di bumi, yang melambangkan ilmu alam. Aliran sungai juga dimanfaatkan oleh masyarakat dari berbagai latar belakang sosial budaya yang melambangkan ilmu sosial dan humaniora. Air hujan melambangkan ayat-ayat kauliyah, sedang di bumi melambangkan ayat-ayat kauniyah. Keduanya berpadu dalam sungai. Integrasi sungai ini bersifat dinamis karena air sungai selalu bergerak mengalir dalam keterpaduan unsur-unsur yang ada di dalamnya. Sungai adalah juga simbol dari pemahaman Islam yang beragam di Indonesia. Jika dilihat dari keragaman budaya, etnis, dan geografi para pemeluknya, air hujan turun dan mengalir di Sungai Barito, Martapura, Belagangan, dan lain-lain di Kalimantan Selatan, sebagaimana juga mengalir di Sungai Mahakam di Kalimantan Timur, Sungai Kalayan di Kalimantan Tengah, dan sungai-sungai lainnya di Indonesia. Demikianlah sungai-sungai itu melambangkan varian-varian dari mozaik Islam Nusantara yang berbeda sekaligus sama. Meskipun sungai itu bercabang-cabang dan ada yang besar, ada pula yang kecil, tetapi pada akhirnya sungai itu mengalir ke lautan samudera dan semuanya menyatu padu di sana. Samudera ibarat globalisasi yang tak harus dihadapi. Samudera adalah wadah pertemuan segala jenis ikan dan makhluk laut dari berbagai wilayah di dunia. Samudera adalah kawasan yang dilewati oleh kapal-kapal besar dari berbagai bangsa. Logo UIN Antasari Banjarmasin. Filosofi logo UIN Antasari Banjarmasin. Kubah melambangkan kelulusan, kelapangan, serta keterbukaan UIN Antasari beserta segenap sivitas akademik dalam penyelenggaraan pendidikan keislaman yang unggul, kompetitif, dan berakhlak. 2. Aliran sungai menandakan keberadaan UIN Antasari yang terletak di Banjarmasin yang memiliki banyak sungai dan dikenal sebagai kota 1000 sungai. 3. Pena. Aliran sungai yang bertransformasi menjadi bentuk pena menggambarkan upaya dan konsistensi UIN Antasari untuk mengalirkan dan mengajarkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Sebuah sungai pengetahuan. Selanjutnya, partikel atom melambangkan ilmu pengetahuan. UIN Antasari sebagai universitas masa depan yang selalu mengembangkan, melakukan riset, dan berinovasi serta mengeksplorasi ilmu pengetahuan. Terakhir, bola dunia melambangkan globalisasi bola dunia yang berada di tengah, melambangkan fokus UIN Antasari dalam mensukseskan visi dan misinya untuk ikut berperan aktif mengembangkan ilmu pengetahuan yang berwawasan global.